Oke, selamat malam teman-teman semuanya. Ketemu lagi dengan saya, Surya MS Trade and Investment. Hari ini tanggal 23 Agustus 2021. Saya akan membahas beberapa cryptocurrency, Bitcoin dan teman-temannya ya. Baik teman-teman, sebelum masuk ke materi, saya sampaikan pesan dulu untuk teman-teman semuanya bahwa saya Surya MS Trade and Investment tidak terima titip dana trading, dan juga teman-teman mesti berhati-hati adanya channel palsu, grup palsu. Yang ketiga, teman-teman mesti berhati-hati adanya komentar palsu di channel YouTube saya. Yang asli adalah yang ada highlightnya. Oke teman-teman, bahasan kali ini adalah update secara umum ya, secara umum saja teman-teman, karena saya lihat pergerakannya mirip-mirip seperti itu, tidak ada yang satu cukup berbeda dengan yang lain, jadi saya satukan saja. Nanti apabila ada bahasan yang perlu saya bahas tersendiri, akan saya bahas tersendiri, seperti itu ya teman-teman. Nah, bahasan kali ini, teman-teman, ini kaitannya masih terkait dengan ini ya, yang saya jelaskan di sini yaitu sekilas penjelasan Bitcoin, Bitcoin Dominance, kemudian Ethereum, ada Cardano Matic, XRP, BNB, XLM, Dogecoin, EOS, DOT, Waves ya, teman-teman. Nanti kalau ada tambahan akan saya tambah seperti itu. Oke, teman-teman, bahasan yang pertama ya, kita langsung ke Bitcoin dulu. Ya, seperti ini, teman-teman, seperti yang ada di layar ini, Bitcoin masih melanjutkan kenaikannya. Jadi, sebelumnya kan Bitcoin itu ada di kisaran 47 ribu ya, 47 ribuan ya, 47.800 hampir 48. Terus kemudian terkoreksi retracement ya, dalam tren naik ini dia retrace. Retrace-nya ini dia ternyata hanya sampai di 23 retracement. Jadi memang koreksi Bitcoin kali ini adalah koreksi yang ringan ya teman-teman, karena koreksinya dia hanya sampai di 23 dan mantul ke atas, lanjut ke atas seperti itu. Jadi seperti yang sudah saya sampaikan bahwa dalam tren naik ya, kalau dia ketemu swing high-nya terus dia terkoreksi 23 dan mantul ke atas, maka tren dari kenaikan Bitcoin ini masih akan berlanjut seperti itu ya teman-teman. Nah, kalau kita lihat hari ini adalah highest atau menembus tertinggi dan tertingginya. Kalau kita menggunakan tren besarnya adalah, maksud saya support resist besarnya. Support resist besarnya saya ambil dari sini, ini adalah swing high-nya. Kemudian ini swing low-nya, dan di sini teman-teman bisa melihat resistannya ya. Resistan yang terdekat saat ini, perhatikan yang angka ini teman-teman, perhatikan. Yang paling dekat adalah di 50.992 dolar. Jadi di sini, perhatikan di sini, ini adalah resistan terdekatnya di sekitar 50.990-an. Tentu setiap kenaikan akan ada retrace teman-teman ya, jadi tidak usah FOMO, tidak usah terlalu khawatir nggak kebagian, karena setiap kenaikan ada koreksi, dan kemungkinan nanti akan ada koreksi seperti itu. Nah, setiap koreksi seperti ini bisa dimanfaatkan oleh teman-teman yang trading futures, seperti saya juga. Jadi kan ada dua, yang trading spot tentu akan membeli dan hold dengan dana sendiri seperti itu ya, bukan margin. Tapi kalau teman-teman yang akun futures yang menggunakan leverage seperti sebagian trading saya, itu tentu akan mencari yang seperti ini. Jadi mencari titik-titik koreksi seperti itu. Nah, titik-titik koreksi itu nanti akan digunakan untuk masuk ya, masuk pada area-area retracement-nya seperti itu teman-teman. Tentu kalau trader cepat ataupun futures trader tentu menggunakan time frame yang lebih pendek. Oke, ini saya contohkan untuk Bitcoin USDT. Saya akan kasih lihat nih. Ini di dalam time frame yang lebih pendek, teman-teman. Ini time frame, kita cari dulu time frame yang panjang. Nah, ini time frame 4 jam seperti ini. Kalau teman-teman perhatikan, setiap kenaikan itu ada yang namanya koreksi. Nah, koreksi itulah yang dimanfaatkan oleh trader-trader cepat, trader spot seperti itu. Maksudnya trader future seperti itu ya, teman-teman. Ini kita lihat
dalam tren di sini ya dia ada koreksi di sini. Koreksi di sini. Sama juga nanti ketika dia mulai naik lagi di sini dia akan ada koreksi lagi. Seperti itu. Dari sini sebenarnya kita bisa mencari kalau misalkan coba kita trace lagi, teman-teman. Koreksi-koreksinya itu sebenarnya nah ini kan koreksi sampai 38. Jadi di sini dia terkoreksi 38 ya. Terus kemudian juga di setelahnya di sini juga teman-teman perhatikan koreksinya. Maksud saya kalau yang di sini sebentar saya cek lagi. Di sini 23 retracement teman-teman ya. Ini di sini 23 retracement. Kalau yang tadi berapa ya? Ya tadi 38. Nah seperti itu ya. Ini adalah titik-titik koreksinya. Jadi tidak usah FOMO, tidak usah takut akan ketinggalan barang. Nah, terus kalau target-targetnya bisa menggunakan target pendek seperti ini. Ya, target pendek misalkan seperti ini kita aktifkan ininya, extensionnya seperti ini teman-teman. Kita aktifkan Fibo lanjutannya di sebentar saya cekkan di 416. Ya, seperti ini. Ini adalah target-target kenaikannya dan teman-teman bisa ngelihat ketika kita analisa saja hanya dari tren ini, ya, ternyata target di sini kecapai, ya, kemudian target di sini juga kecapai. Ini adalah kegunaan dari Fibo dan dalam pergerakannya dari Bitcoin memang tercapai target-targetnya seperti itu. Oke teman-teman, saya akan lanjutkan analisa berikutnya. Oke, setelah Bitcoin teman-teman kita cek dulu yang namanya ini ya, yang namanya Bitcoin Dominance. Bitcoin Dominant juga saat ini dia kecenderungannya turun teman-teman. Bitcoin Dominant sekarang di 443, 44 30 ya, 44,35, 44,35%, 44,35% di sini ya teman-teman. Nah, ini artinya apa? Artinya ada aliran dana atau maksudnya orang-orang kecenderungannya adalah memegang altcoin. Jadi dari Bitcoin yang tadinya dia tinggi, dia sekarang masuk ke altcoin. Dan ini juga trennya dari ini Bitcoin dominan ini kecenderungannya adalah turun ya, kecenderungannya adalah turun. Dan kalau kita tarik seperti ini, dia kan ada supportnya ya, seperti ini. Nah, dia kecenderungannya memang turun untuk Bitcoin dominan. Artinya kalau Bitcoin dominance turun, yaitu tadi aliran dana itu lebih banyak ke altcoin. Itu adalah satu tanda bagus bagi altcoin, jadi dia akan alt season seperti itu. Oke teman-teman, berikutnya saya lanjutkan untuk Ethereum. Ya. Ethereum juga sama teman-teman ya. Ethereum juga mengalami koreksi dan sudah mulai kembali naik lagi. Jadi saya tarik ke sini. Koreksi di dalam ini time frame daily ya teman, dalam time frame daily untuk Ethereum naik ya, terus terkoreksi 2-3 retracement dan hampir kembali naik lagi. Ethereum perhatikan teman-teman, ini bagus sekali pergerakannya ketika dia bisa menjebol resistan yang dulu, yaitu di area sini, maka ada peluang dia akan naik lebih lanjut teman-teman. Di posisi sekarang itu adalah resistan, tepat di resistan sebelumnya juga di 61,8 itu pada saat, itu resistan ya, resistan dari tren turun ini. Resistan dari tren turun ini, dan selama tren naik kemarin terkoreksinya hanya sampai 23. 23 kalau misalkan besok dia bisa mantul dari $3.370, maka tren kenaikan ini masih akan lanjut dan berpeluang untuk testing target di $3.799. Itu adalah untuk Ethereum. Oke, kemudian adalah ADA atau Cardano teman-teman, ini barang jagoan saya. Ya, barang jagoan saya. Kenapa kok saya memegang Cardano? Karena Cardano adalah tembus high-nya teman-teman. Tembus high-nya kalau teman-teman perhatikan kemarin pada saat dia menembus high-nya itu di sini, di kisaran sini teman-teman ya. Ini dia ada konsolidasi sekitar 4 hari. Ini bagus sekali ya. Ketika dia ketemu resistan, ini kan resistan di sini. Nah, dia mencoba bertahan di situ selama 4 hari. Memberikan kesempatan bagi yang mau jualan silahkan jualan, atau bagi yang mau beli masih menganggap
Cardano akan naik, oke, silahkan untuk masuk lagi seperti itu. Posisi untuk futures trading saya itu banyak sekali masuk di kisaran 2,3 teman-teman, 2,3. Jadi saya itu masuk dari 2,31. Jadi di sini di resistan yang di sini saya banyak masuk di sini. Itu banyak sekali scalping dan juga saya hold sampai kisaran, bahkan sampai sekarang saya masih trading teman-teman dan hold untuk akun spot ya. Nah, ini pergerakannya bagus sekali. Kenapa? Karena dia pada saat naik ini teman-teman, naik di sini dia terkoreksinya sedikit juga, yaitu sampai di 23 lebih sedikit, lalu lanjut ke atas. Nah, koreksi sampai 23 dan lanjut ke atas ini artinya tren naik ini masih kuat dan ini terbukti bisa menjebol resistan sebelumnya seperti itu. Nah, kalau seperti ini terus targetnya di berapa Pak? Targetnya udah pernah saya bahas ya sebelumnya. Untuk Cardano adalah ini targetnya. Saya coba tarik dulu, yang ini saya hapus. Ya, targetnya tinggal kita aktifkan di 161, 261. Boleh kita gunakan itu. Targetnya adalah ada di 3,3. Jadi target dari Cardano ada di sini di 3,3 dolar ya. Terus kemudian di atas juga ada, di atas lagi ada 4,84. Tetapi sekali lagi teman-teman please jangan FOMO karena kenaikannya ini juga pasti akan ada koreksi-koreksi. Koreksinya seperti ini tadi, koreksinya sampai 23. Kalau teman-teman pengguna akun futures tentu akan masuk secara presisi supaya tepat BDA-nya seperti itu. Oke teman-teman, berikutnya adalah Matic. Matic ada yang menanyakan, Pak Matic apakah target-targetnya banyak sekali dia kasih gitu. Nah, secara simpel saja teman-teman, sebenarnya Matic ini kan ini sebelumnya ini adalah swing high-nya ya, ini swing low-nya, terus saya menarik tren turun ini, ya, dia sudah reversal ke atas, sehingga targetnya adalah ini, 23 retracement ini adalah resistan pertama, resistan kedua, resistan ketiga, atau di 0,5 retracement, atau 50 retracement, atau di 1,65, ini adalah kondisi Matic sekarang. Dia sedang menunggu di resistan 50 retracement. Ini penting sekali teman-teman. Kalau misalkan Matic bisa kuat di atas 50, itu berarti dia sudah berhasil menyelesaikan separuh dari tren turun ini, sudah berhasil ditembusnya. Dia bertahan kuat di situ, dia akan berpeluang besar untuk melanjutkan kenaikannya. Dan kondisi Matic ini bisa seperti Cardano, di mana Cardano waktu itu juga di sekitaran 50, terus istirahat sebentar, terus naik ya teman-teman. Untuk Matic ini perhatikan saja, teman-teman perhatikan saja saat ini dia di area support ya, yaitu di kisaran 1,64. Untuk resistan jelas ada di 1,9 teman-teman ya, 1,9. Ini bentuknya oke, berada di pause atau istirahatnya di 50 retracement. Oke teman-teman, berikutnya juga sama. Ini juga XRP. Jadi memang kondisinya bentuk-bentuknya sama. Saya kadang itu mau bikin video ini apakah perlu saya update karena bentuknya sama. Takutnya nanti teman-teman tuh bosan seperti itu. Nah ini kalau saya tarik seperti ini. Koreksinya dari kemarin juga sama. Cuman kalau untuk XRP dia belum berhasil menembus ini ya. Berhasil menembus 1,35 dolar atau di high sebelumnya. Jadi dalam tren naik ini ya, dia retracement terkoreksi sampai kisaran 23 sampai kisaran 38 dan dia mantul. Kalau dia bisa menjebol 1,357 berarti tren naik ini kuat teman-teman ya. Tren naik dari XRP ini kuat. Nah, sekarang kita lihat XRP ini sudah sampai di berapa? Perhatikan, XRP ini sudah melewati 50 teman-teman, sudah melewati 50. Oke, ini melewati 50 trennya. Nah, kalau kita lihat nih seperti ini dia sudah melewati 50 garis yang ini. Yang ini coba saya geser dulu. Nah, dia sudah melewati 50%-nya dan per hari ini dia di atasnya ya, teman-teman. Jadi kalau dia naik lagi, perhatikan di 1,410 dolar itu adalah resistannya dari XRP. Oke teman-teman, berikutnya adalah XLM. Ini agak
slow ya, agak slow. Dia dalam tren naiknya ini juga dia terkoreksi ya, sama terkoreksinya sampai 38, masuk naik lagi ke 23 dan hampir tembus high-nya. Perhatikan teman-teman, di sini adalah ada MA 200 sekaligus resistan high-nya di 0,4 dan juga berdekatan dengan 0,42. Ini adalah resistan tren panjangnya di 0,38. Ini masih jauh perjalanannya ya untuk XLM. Oke teman-teman, berikutnya adalah Dogecoin. Ini naik tapi agak slow juga. Koreksinya kemarin sampai 38. Sudah oke, koreksinya udah oke, sekarang udah di atas 0,23 atau di atas 23,6 retracement, yaitu di 0,3. Bagus, bertahan di situ. Nah, apakah dia akan menembus 0,355 sebagai high-nya? Kita tunggu beberapa hari lagi. Saya masih punya cukup banyak teman-teman ya untuk Dogecoin. Nah, EOS berikutnya adalah EOS teman-teman. Ini juga hitungannya slow. Ya, hitungannya slow dalam pergerakan, dia bahkan belum berhasil keluar dari resistan. Itu aja. Jadi kalau EOS pokoknya keluar dulu dari 5,77 dolar sekitaran ini yang saya lingkarin ini. Itu aja, nggak usah saya bahas panjang-panjang. Dot ini dalam sekitar berapa hari ini? Sekitar 7 hari dia terkonsolidasi di area 5 MA20 teman. MA200. Jadi dia terkonsolidasi di situ. Selama tren naik ini sebenarnya dia tidak banyak terkoreksi. Tetapi saat ini dia udah 4 hari berada di MA200-nya. Apakah kuat menjebol? Kalau kuat naik ke atas MA200 akan ketemu resistan 50 retracement di 30 dolar sekian gitu. Oke teman-teman, berikutnya adalah BNB. BNB ini juga secara teknikal mantap sekali. Dalam tren naiknya ini terkoreksi hanya sampai 23, lanjut naik. Berarti ini tren besar ini, tren naik ini adalah kuat. Untuk BNB, dia di sini itu juga bersamaan dengan di sini itu di high-nya sebelumnya yang udah dijebol, high dari tren ini. Itu dia di 435 dolar, itu juga merupakan resistan 38,2 dolar atau di 432-an. Itu penting dan dia berhasil menjebol sekaligus menjebol 486 atau di resistan 50. Jadi dia sudah berhasil menempuh separuh dari tren turunnya. Ini bagus sekali. Saya kemarin sempat punya BNB teman-teman. Tapi karena sifatnya untuk saya simpanan aja terus saya jual. Saya pakai pindah ke USDT. Saya pakai untuk trading futures seperti itu. Oke teman-teman, berikutnya adalah Waves. Waves juga sama teman-teman, saat ini dia ketemu 50. Perhatikan Fibo yang kiri, 50 retracement. Jadi dia itu ketemu di area 50 retracement. Pergerakannya bagus dia. Dalam tren naik ini, mantul terkoreksi ke 23, 38, dan mantul ke atas lagi. Jadi teman-teman, sekali lagi ya, pelajaran Fibonacci tolong dibaca-baca. Nah, di situ akan memberikan kesempatan kepada teman-teman untuk membeli barang-barang bagus yang sedang naik ke atas pada harga yang lebih murah. Seperti itu ya teman-teman. Oke teman-teman, berikutnya saya bahas juga Algorand ya. Algorand kemarin kan sempat kenceng tuh. Gitu. Ini sudah 3 hari ini teman-teman. Ini Algorand sempit-sempit. Jadi agak kurang menarik pergerakannya sekarang ya. Kalau kita lihat nih dari tren jauhnya seperti ini, dia bertahan di area 38. Dia masih belum bergerak lebih lanjut ya. Baru keluar dari MA 200 dan setelah itu lewat di 38. Jadi sebenarnya udah di antara 38 sampai 50 tapi belum berhasil naik ke 50. Boleh dibilang ini lebih dekat ke 38,2 atau di 1,1. Ya mungkin dia perlu tambahan volume untuk bisa mendorong kenaikan lebih lanjut. Seperti itu. Oke teman-teman, berikutnya adalah Tether ya. Seperti ini pergerakannya. Dalam tren dia turun ini, dia udah retracement ke atas ya. Retracement ke atas dia sudah berapa?
retracement-nya, retracement-nya udah menembus resistan $6,41 di 23,6 retracement. Kemudian udah sampai di 38,2 retracement atau di $8,257. Tetapi dia balik lagi ya. Balik lagi dan masih berat, sepertinya masih alot keluar dari MA 200-nya. Jadi perhatikan saja, MA 200 sekarang itu di 7,66 dan $8,25. Itu area yang dia harus keluar dari situ. Karena kalau keluar dari MA 200-nya, dia masih berhadapan dengan $38,2. Itu theta ya teman-teman. Oke teman-teman, saya rasa itu saja yang bisa saya sampaikan untuk teman-teman semuanya. Terima kasih masih setia mengikuti channel MS Trade and Investment.